Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di konten Dr. Boy Abidin menjawab. Nah, untuk kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat berbagi mengenai keputihan saat hamil. Ya, ini pertanyaannya ditanyakan oleh atau dari Gede Ari Purana. Gede Ari Purana beritanya begini, "Dok, saya sedang hamil 8 bulan. Kadang keputihan gatal tapi tidak berbau, tapi di dalam dok tidak keluar. Bahaya tidak ya dok?" Oke, baik untuk Mbak Gede Ari Purana. Jadi keputihan saat hamil ini memang suatu yang normal. Selama keputihan itu tidak ada keluhan, artinya tidak ada tanda-tanda radang, tidak ada gatal, tidak ada bau, tidak ada rasa panas, rasa perih, ya, tidak ada warna, jadi benar-benar bening putih begitu ya, dan jumlahnya tidak berlebihan juga. Jadi kalau Mbak Ari tadi merasakan ada gatal ya saat hamil, sebaiknya memang dievaluasi lebih lanjut ya. Kemungkinan kalau gatal itu disebabkan oleh jamur. Jadi jamur ini juga salah satu bentuk infeksi. Nah, kalau ada infeksi jamur memang sebaiknya segera diobati ya, karena kalau tidak diobati maka keputihan tersebut akan menyebabkan atau bisa memicu adanya pecah ketuban sebelum waktunya. Karena infeksi yang terjadi ini bisa menjalar ke atas ya, dari vagina menjalar ke daerah leher rahim, kemudian masuk ke dalam rongga rahim, kemudian yang perlindungan pertama kan di situ ada selaput ketuban. Nah, kalau selaput ketubannya kemudian meradang, dia menjadi tipis ya, karena tekanan cukup kuat, maka bisa terjadi pecah ketuban sebelum waktunya ya, dan bisa terjadi persalinan prematur. Jadi bahaya tidak? Sebenarnya sih tidak bahaya. Sebaiknya memang segera diobati, segera dievaluasi untuk mencegah terjadinya pecah ketuban sebelum waktunya dan mencegah untuk terjadinya lahir prematur. Oke, selamat ya Mbak Gede Ari ya. Semoga kehamilannya berjalan lancar, bayinya sehat, ibunya juga baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Gibran Aditya. Ya, pertanyaannya begini. Sabun untuk misfi yang aman apa untuk ibu hamil? Ada merek tertentu tidak dok? Baik, ini untuk sabun. Jadi penggunaan sabun-sabun pembersih vagina sebenarnya boleh saja digunakan selama penggunaannya hanya digunakan di luar, artinya tidak didosing, tidak disemprotkan ke dalam. Ya, jadi sabun yang digunakan adalah sabun yang mempunyai pH balance. pH balance itu adalah pH yang sesuai dengan pH di daerah vagina. Jadi vagina itu kan ada kuman normal. Kuman normal itu melindungi supaya tidak ada infeksi pada vagina atau pada organ reproduksi. Nah, kalau kuman normal itu bisa bekerja dengan baik kalau pH-nya bagus, ya, pH bagus atau 3,5 sampai 5,5. Jadi tidak terlalu asam begitu ya, pH-nya kemudian tidak terlalu basah juga. Jadi pH itu adalah pH yang aman. Jadi gunakanlah sabun memang di kisaran pH tersebut. Jadi biasanya untuk sabun ya, saya tidak sebutkan merek, tapi banyak dijual sekarang di toko-toko obat, di apotek dijual ada sabun khusus pembersih vagina yang memang dia pH-nya sesuai untuk vagina. Ya, jadi ini tujuannya apa? Dia bisa membersihkan, tapi dia tidak juga membunuh adanya kuman-kuman baik di daerah vagina. Jadi gunakanlah sabun itu, boleh digunakan setiap hari, pagi sore saat mandi, dibersihkan, dilap kering ya, tapi tidak didosing ke dalam. Oke, jadi misfi, jadi untuk ibu hamil maupun tidak hamil, ini bisa digunakan ya, sabun yang khusus memang pH-nya sesuai atau keasamannya sesuai dengan keasaman di vagina, sehingga efek proteksinya, efek perlindungan terhadap vagina tetap terjaga dengan baik dengan adanya kuman baik tadi. Ya, jadi tidak harus bersih betul, tidak harus matis betul. Memang penggunaan sabun-sabun yang pH balance itu rasanya masih kayak ada belum bersih begitu ya, masih licin-licin seperti itu. Tapi itu memang yang baik ya untuk daerah vagina, atau yang aman untuk kuman-kuman normal di sana. Baik Gibran, sehat selalu kehamilannya dan mudah-mudahan tidak mengalami keputihan yang bermasalah. Ini dari Iska Ariska. Pertanyaannya begini. Saya keputihan hamil 8 bulan, agak banyak dan berbau, terus berwarna putih susu. Sampai sekarang sudah nunggu hari, air ketuban sih masih aman dan jernih. Baik, jadi ini sama seperti tadi pertanyaan ditanyakan oleh Ibu Gede Ari Purana ya. Jadi untuk Mbak Iska, oke, jadi memang kalau ada keputihan yang sifatnya tidak patologis maka dia aman ya. Jadi itu memang karena efek hormon saat kehamilan dan fungsinya memang memproteksi. Ya, jadi ini selamat untuk Mbak Iska, mudah-mudahan kehamilan berjalan lancar, tidak ada pecah ketuban sebelum waktunya. Jadi kalau disebut situ air ketubannya aman dan jernih, memang selama ketubannya selaput ketubannya masih utuh, maka tidak akan ada masalah pada
cairan ketuban ya. Beda kalau ketubannya sudah pecah, kemudian bisa terjadi infeksi di daerah cairan ketuban, dan cairan ketuban itu bisa berubah warna menjadi keruh ya, menjadi kehijauan karena bayi sudah mengalami stres kalau sudah terjadi infeksi di sana ya. Jadi tetap dijaga atau tetap diwaspadai adanya keputihan ya, selama itu sifatnya fisiologis, saat hamil itu normal saja. Oke, pertanyaannya dari Ricky Yanto. Ricky Yanto bertanya begini, Dok, gimana caranya mengurangi keputihan berwarna kuning, berbau namun tidak disertai gatal? Keadaannya saya sedang hamil. Oke, baik Mbak Ricky. Nah, ini yang disebut dengan keputihan yang patologis. Artinya sudah ada radang, sudah ada infeksi, sudah ada warna kuning, ada berbau. Ya, tidak selalu disertai gatal. Karena kalau kuning berbau atau kuning kehijauan berbau itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Khas, kalau bakteri dia kuning berbau, tapi kalau gatal itu disebabkan oleh karena adanya jamur. Jadi itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi ini kemungkinan ada infeksi bakteri. Jadi kalau sedang hamil ya sebaiknya segera ya datang ke dokter, diperiksa, kemudian dibersihkan, kemudian diberikan obat. Ya, sekali lagi kalau keputihan yang patologis itu berisiko untuk terjadinya peradangan pada selaput ketuban, berisiko untuk terjadinya pecah ketuban sebelum waktunya, dan berisiko untuk terjadinya prematuritas. Oke. Jadi itu ya untuk Ricky, semoga kehamilannya berjalan baik dan semuanya sehat-sehat selalu. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Sofia Sari. Sofia Sari begini, saya mengalami keputihan ini Dok, tapi tidak tiap hari keluarnya, tapi cukup mengganggu. Baik, kalau memang ada keputihan yang tidak tiap hari tapi dirasa mengganggu, sebaiknya diperiksa ya. Diperiksa, dibersihkan, kemudian diberikan obat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ini adalah suatu kondisi yang memang kalau pada saat hamil tentunya ini berisiko untuk terjadinya masalah nanti ya. Jadi sebaiknya segera diobati. Ini pertanyaan berikutnya dari Rohani Tambunan. Beliau bertanya begini, Dok, saya keputihan, gatal sekali, kadang perih, warnanya putih. Saya sekarang hamil 9 minggu, dikasih salep ketoconazole, boleh nggak Dok? Baik, jadi kalau keputihannya gatal sekali ya, ada perih, ada warna putih. Jadi ini kemungkinannya keputihannya disebabkan oleh jamur. Jadi kalau jamur ya sebaiknya memang diberikan anti jamur. Ya, tadi ketoconazole disebutkan itu memang obat untuk anti jamur. Tapi jamur selain diobati tetap harus dijaga kelembapannya, kebersihannya, karena bisa saja berulang kembali keputihannya. Jadi pengobatannya diberikan obat yang tepat. Kemudian setelah sembuh, sebaiknya dijaga juga kelembapan dan kebersihannya supaya tidak berulang kembali. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat berbagi semua. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk sahabat-sahabat berbagi. Silakan kalau sahabat berbagi ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan konten YouTube Dr. Boy Abidin ya, sesuai dengan topiknya. Silakan Anda ketik pertanyaannya di kolom komen. Saya akan coba jawab. Ya, tentunya jawabnya kalau sempat saya ketik, tapi kalau tidak sempat saya akan buat video-video seperti ini ya. Semoga ini juga nanti bisa dilihat atau bisa dimanfaatkan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat berbagi lainnya yang memang punya masalah yang kurang lebih hampir sama dengan masalah-masalah yang ditanyakan oleh sahabat berbagi. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe. Jangan lupa klik notifikasinya yang tanda lonceng itu, sehingga kalau ada konten-konten baru sahabat berbagi bisa segera update, segera bisa tahu. Saya akan selalu berusaha untuk memberikan konten-konten yang menarik, konten-konten yang bermanfaat buat sahabat berbagi semua. Jadi kalau Anda suka silakan like, kalau Anda membagikan untuk teman-teman Anda, untuk saudara-saudara Anda, silakan Anda share. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.